Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Bagaimana perjalanan dengan Bandung? Pulang jam 10 malam. Jam 10 malam. Oke. Alhamdulillah. Berarti Selamat. selamat, yang penting itu selamat, terus Bapak tetap sehat juga gitu ya. Apalagi kita kan masih ada beberapa kegiatan lagi yang harus kita selesaikan tentunya, menuntut fisik kita yang kuat, yang sehat, dan harus siap dengan segala sesuatunya. Baik Bapak, untuk pendampingan kali ini pendampingan yang kelima, di mana tema pendampingannya adalah rancangan program yang berpihak pada murid Bapak ya. Fokus pendampingan kali ini yang pertama refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1, yang kedua diskusi rancangan program yang berdampak pada murid, yang ketiga diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah serta implementasi dari rencana Lokakarya 3 untuk berbagi ke rekan sejawat. Seperti itu Pak tentunya. Nah, sebelum ke arah fokus pendampingan gitu ya Pak, apa saja nih proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dalam pembelajaran daring, tentunya di paket modul 3 ini Pak ya. Enggak. Dalam program daring di AMS pada bulan ini ya Pak, Ya. itu telah menyelesaikan modul 3.2 dan sedang menjalankan modul 3.3, yaitu pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nah, dalam rencana tindak lanjut dari pendampingan keempat yang kemarin Pak terkait implementasi di kelas, apakah sudah terrealisasi gitu di kelas? Ya, tindak lanjut untuk setelah modul 3.3 ini di kelas sedang melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian budaya positif dan PSE Pak. Bagaimana capaian yang Bapak rasakan selama proses pembelajaran 1 bulan terakhir? Apalagi terkait dengan modul 3.1, 3.2, dan 3.3, tentunya banyak hal yang memang positif lah. Alhamdulillah dapat melalui dengan lancar Pak, dan sangat menarik sekali ini pengelolaan program yang berdampak pada murid ini, sehingga murid dijadikan sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Apakah ada kendala Pak yang terkait dengan DAMS atau misalkan terkait dengan tugas-tugasnya? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Baik Pak, selanjutnya ke penerapan aksi nyata di modul 3.1 di dalam Pengambilan keputusan ini saya berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan para wakasek, terutama di sini ada wakasek kesiswaan, ada wakasek sapras, kemudian ada wakasek kubinmas, dan juga ada wakasek kurikulum, juga bekerja sama dengan kapro-kapro Pak. Ada 6 kompetensi keahlian, ada akuntansi, kemudian ada BDP, kemudian ada TPSM, TKR, kemudian pertanian atau TPA. Jadi untuk pengambilan keputusan ini berkolaborasi dengan pihak pemangku kepentingan, kemudian juga ya kita berdasarkan kepada 9 kriteria itu. Setelah memenuhi 9 kriteria baru kita putuskan, dan keputusan ini yang terutama adalah untuk kepentingan murid. ya. Apa hal yang menurut Bapak masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi Pak di dalam modul 3.1 ini terkait pengambilan keputusan dan lain sebagainya, yang dalam diri Bapak yang perlu dievaluasi? Saya masih memiliki kekurangan untuk berbagi praktik baik terhadap rekan sejawat Pak. Dan untuk sementara di
sekolah ini masih ke jurusan akuntansi, belum ke jurusan lain. Karena di sini ada 6 jurusan, jadi saya berbagi praktik ini baru ke jurusan akuntansi saja. Nah, yang selanjutnya Pak, apa hal yang menurut Bapak mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil Pak? Dalam keberhasilan untuk suatu keputusan yang diambil dalam hal ini, yaitu yang diambil itu yang sepenuhnya berpihak pada murid, sepenuhnya berpihak pada murid, kemudian mengandung nilai-nilai kebajikan universal dan tentunya harus bisa untuk dipertanggungjawabkan apabila kalau keputusan yang sudah diambil memenuhi harapan dari semua pihak. Adakah pengalaman yang terjadi baik dalam waktu dekat ataupun sebelumnya ketika mengikuti PGP ini Pak yang mencerminkan dilema etika Pak, baik itu terkait murid ataupun terkait dengan rekan sejawat? Terkait dengan pembelajaran di sekolah itu biasanya tidak boleh menggunakan handphone Pak. Akan tetapi dalam pembelajaran saya itu malah diwajibkan untuk menggunakan handphone. Karena apa? Karena dalam pembelajaran sekarang itu sudah teknik-teknik digital sehingga kita dapat mengupload suatu pembelajaran ataupun video pembelajaran itu dalam bentuk grup WA ataupun LMS lainnya, sehingga dengan seizin kepala sekolah di pembelajaran saya itu diwajibkan untuk menggunakan handphone begitu Pak. Itu menggunakan platform-platform yang memang sudah disediakan ya Pak ya? Ya betul, di sini pembelajarannya. platform yang sudah disediakan yaitu LMS SMK Negeri 5 Kuningan. Sudah berbentuk LMS. Di dalamnya berarti ada seperti tugas-tugas untuk Ya, betul. ulangan dan lain sebagainya Pak. Dari perencanaan pembelajaran itu sudah dimasukkan seperti silabus, RPP dan segala macamnya. Kemudian berikutnya ujian juga sudah menggunakan LMS ya, dengan menggunakan teknik LMS. Menurut Bapak, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah-langkah di dalam pengambilan keputusan? Ya sudah sesuai, yang terutama berkepihakan kepada murid. Kemudian mengandung nilai-nilai kebajikan universal, yaitu kejujuran, kemudian keadilan. Kemudian murid jujur mengakui penggunaan bahwa tadi itu dengan menggunakan handphone itu merupakan fasilitas untuk membantu dalam mempermudah proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Apakah hal yang menurut Bapak masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut? Yang masih perlu dilatih lagi itu dalam pengambilan keputusan, yaitu untuk membedakan permasalahan-permasalahan yang ada Pak. Dalam permasalahan kasus untuk pengambilan keputusan itu antara dilema etika ataupun bujukan moral yang dihadapi, sehingga nanti kedepannya bisa mengambil keputusan dengan tepat dan menghasilkan dampak yang bermanfaat bagi orang lain dan meminimalisir permasalahan negatif yang ditimbulkan dari pengambilan keputusan tadi Pak. Baik Pak, yang selanjutnya kita akan berdiskusi terkait dengan rancangan program yang berdampak pada murid. Kemudian mengandung nilai-nilai kebajikan universal, yaitu kejujuran, kemudian keadilan, kemudian murid jujur mengakui
penggunaan bahwa tadi itu dengan menggunakan handphone itu merupakan fasilitas untuk membantu dalam mempermudah proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, apakah hal yang menurut Bapak masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut? Yang masih perlu dilatih lagi itu dalam pengambilan keputusan, yaitu untuk membedakan permasalahan yang ada, Pak. Dalam permasalahan kasus untuk pengambilan keputusan itu antara dilema etika ataupun bujukan moral yang dihadapi, sehingga nanti kedepannya bisa mengambil keputusan dengan tepat dan menghasilkan dampak yang bermanfaat bagi orang lain dan meminimalisir permasalahan negatif yang ditimbulkan dari pengambilan keputusan tadi, Pak. Baik, Pak. Yang selanjutnya kita akan berdiskusi terkait dengan rancangan program yang berdampak pada murid. Kemarin di Ruko terakhir kan Bapak sudah merencanakan program ya, Pak ya? Kan di Ruko 1 dan Ruko 2 yang terakhir, pertemuan terakhir itu. Kalau tidak salah programnya itu terkait dengan penerapan budaya industri atau budaya kerja di sini ya, Pak ya, gitu kan. Nah, apakah Bapak sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid tersebut, Pak? Alhamdulillah sudah membuat program, yaitu program yang berdampak pada murid di SMK Negeri 5 Kuningan yang sudah dijalankan malah, yaitu tentang program 5R atau 5S. Nah, di dalam program tersebut sudah sejauh mana, Pak? Dalam program tersebut ada beberapa tahapan ya, Pak. Yang pertama untuk pembentukan panitia sudah dilakukan. Kemudian sosialisasi dari dunia usaha atau dunia industri sudah dilakukan pada hari Jumat waktu kemarin itu, dan datang langsung dari dudinya itu dari Daihatsu, Pak. Yang memberikan sosialisasi tentang penerapan 5R itu, ada resik, kemudian rapi, kemudian ringkas, dan sebagainya itu. Berarti pada intinya SMK 5 ini sudah bekerja sama dengan dunia industri, salah satunya yaitu dengan Daihatsu, di mana di dalam kerjasamanya itu sendiri adalah adanya pengembangan kurikulum ya, Pak ya. Itu kan pengembangan kurikulum terkait dengan budaya kerja, atau di dalamnya itu ada 5R. Betul sekali, Pak, terkait dengan budaya kerja atau budaya industri sendiri yang pernah saya rasakan, yang pernah saya lakukan, yang jelas banyak hal yang positif sekali gitu. Banyak hal yang positif sekali dan memang dibutuhkan oleh siswi SMK tentunya. Karena di dalamnya kan budaya 5R itu sendiri masuk ke dalam fundamental skill atau basic mentality ya kan. Nanti kedepannya itu akan berhubungan dengan Jidoka, dengan continuous improvement, dengan just in time gitu kan. Banyak sekali yang memang akan menjadi pengembangan. Nah, dukungan apa yang Bapak perlukan gitu untuk menerapkan program yang sudah dibuat sama Bapak? Dukungan dari berbagai pihak, pemangku kepentingan. Di sini yang utama adalah dari kepala sekolah, sudah membuat surat izin untuk membuat program tersebut, kemudian dan juga berkolaborasi dengan para wakasek dan kedua program untuk melaksanakan program 5R tersebut. Memang betul sekali dukungan seperti itu memang harus ada ya, Pak ya. Kita harus komitmen di dalam penerapan 5R itu sendiri, tidak bisa berdiri sendiri. Kalau yang pernah saya alami gitu kan, memang harus dari atas sampai bawah itu semuanya melaksanakan. Betul. Karena kalau misalkan hanya dalam skup kecil saja, hanya sebagian kecil saja, itu kemungkinannya akan kecil sekali. Itu memang itu parasnya. Nah, apa yang menjadi tantangan Bapak gitu kan dalam melaksanakan rancangan program yang sekarang Bapak buat ini?
tantangan dalam program yang saya buat ini yaitu untuk membangkitkan motivasi dari diri siswa itu Pak, sehingga siswa begitu tergerak untuk melaksanakan program Gemare ini dengan penuh kesadaran diri dan penuh rasa tanggung jawab seperti itu. Nah, yang Bapak lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut apa? Berkolaborasi dengan Berkolaborasi. Bapak Kepala Sekolah, kemudian dengan Bapak Wakasek dan juga dengan Ketua Program Keahlian dengan menyampaikan tujuan dan manfaat dari program yang saya buat tersebut. Baik. Yang jelas di dalam penerapan 5R atau 5S itu sendiri Pak, tujuan utamanya adalah nanti ke arah habit ya Pak ya, ke arah pembiasaan siswa, ke arah pembentukan karakter anak, membangun soft skill, betul sekali, dan memang itu akan menjadi pembiasaan sampai di rumah Pak, tidak hanya di sekolah. Gitu kan. Jadi harapannya itu. Nah, salah satu triknya mungkin kalau saya pernah lakukan, si anak itu diberikan tugas juga melakukannya di kamarnya sendiri Pak. Iya, betul. Seperti itu Pak, gitu kan. Jadi nanti ada tugas-tugas yang seperti itu dan itu dilaporkan ke guru yang memang mengajarkan terkait dengan soft skill. Mungkin hal seperti itu bisa dilakukan juga. Mulai dari siswa. Terkait dengan perkembangan komunitas praktisi di sekolah di sini, gitu ya. Di dalam Lokakarya 2 kan terkait dengan komunitas praktisi ini kan sudah dibahas ya Pak ya. Nah, apakah sudah merintis komunitas praktisi gitu di lingkungan sekolah Bapak? Nah, bagaimana peran komunitas praktisi ini terhadap proses belajar Bapak? Ya, sudah membentuk praktisi komunitas dan tujuannya adalah untuk mendukung terlaksananya proses pembelajaran di sekolah. Tentunya proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Bentuknya seperti apa Pak untuk komunitas praktisi? Berupa komunitas ya Pak. Di dalamnya itu biasanya masih cakupannya kepada jurusan akuntansi. Oh, di jurusan akuntansi. Dipimpin oleh kepala program STAI. Ini di dalamnya mencakup tentang saling sharing mata betul. pelajaran, Ya, saling sharing dan sebagainya, mungkin seperti itu. Perangkat pembelajaran, kemudian materi pembelajaran yang sekiranya yang terupdate. Apa saja nih perubahan menyenangkan yang Bapak alami dari rekan di komunitas praktisi ini? Yang paling menyenangkan itu jadi ada saling memotivasi Pak di antara rekan-rekan kerja, saling memotivasi untuk melakukan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan kepada murid gitu. Dan sehingga terpacu untuk membuat inovasi-inovasi dalam pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan karakter dan kompetensi murid. Rencana yang akan dilakukan oleh Bapak gitu dengan komunitas praktisinya gitu setelah program ini selesai, apa yang akan dilakukan? Apakah akan berhenti atau akan selanjutnya gitu kan? Tentu saja akan terus melanjutkan dan meningkatkan inovasi-inovasi pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Yang jelas sebenarnya kan komunitas praktisi ini memang dari dulu kan sudah ada ya Pak ya. Cuman kita belum tahu namanya apa gitu kan komunitas praktisi ini. Kelanggangannya seperti itu. Tapi saya yakin kalau yang namanya di mata pelajaran produktif, hal tersebut itu pasti akan terus berlanjut karena kita selalu antar grup produktif selalu sharing pasti terkait mata pelajaran yang ada seperti itu. Nah, selanjutnya apa dukungan yang Bapak perlukan untuk komunitas praktisi agar bisa terus belajar bersama Pak?
dukungannya adalah berupa komitmen bersama Komitmen antara bersama. rekan-rekan komunitas ini untuk melakukan suatu perubahan dalam pembelajaran di kelas ke arah yang lebih baik. Dan untuk saat ini ya di kelas-kelas sedang menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang budaya positif dan sosial emosional. Nah, selanjutnya fokus yang selanjutnya adalah ke arah observasi pembelajaran. Bapak sebelumnya kan sudah melaksanakan observasi pembelajaran. Ya, betul. Ini kan terkait dengan aksi nyata modul 2.3 gitu ya. Di dalamnya kan sebelumnya Bapak sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan observasi di kelas gitu ya. Nah, saya juga sudah melihat videonya Pak yang Bapak share gitu kan. Saya sudah melihat RPP-nya juga gitu yang Bapak share ke saya gitu kan. Dan di LMS juga saya sudah melihat hasil dari observasinya gitu. Kebetulan saya membawakan juga hasil observasinya. Yang jelas Bapak sudah melaksanakan kegiatan tersebut gitu kan. Tanggal 15 September 2023 ya Pak ya? Betul. Pelaksanaannya hari Jumat 15 September 2023 dengan guru yang menjadi coachingnya itu Ibu Pera ya Pak? Iya, Dari Pera Minaningsih. Oke, baik. Nah, selanjutnya di pertemuan sekarang di pendampingan individu yang kelima ini gitu ya, Bapak diharapkan untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi, Oh, iya. lanjutan dari Pra-observasi dan observasi selanjutnya. Namun sebelum ke arah sana, harapan saya Bapak nanti menyampaikan terkait dengan tujuan pasca observasi ini dengan rekan Bapak itu seperti apa, mau untuk disampaikan, gitu ya. Selanjutnya juga melakukan percakapan umpan balik dengan CGP dan menemukan area pengembangan dan perbaikan diri yang dilakukan kepada rekan sejawat. Dan harapannya catatan itu umpan balik itu di dalam dari catatan percakapan tersebut tercatat sesuai dengan lampiran atau lembar kerja yang ada di modul 233 gitu. Dan jangan lupa Bapak terkait dengan coach ini sendiri kan ada beberapa kriteria, ada 8 kriteria yang harus disiapkan gitu ya. Terutama terkait dengan masalah kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi dari rekan sejawat itu sendiri. Dan yang paling utama lagi adalah bahwasannya di dalam proses coaching ini kita lebih banyak mendengarkan dibandingkan dengan berbicara, dan diharapkan percakapan juga ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat penutupannya seperti itu. Baik Bapak, untuk mempersingkat waktu mungkin pelaksanaan pasca observasi itu akan dilaksanakan di mana ya Pak? Di sini saja langsung. Nanti Ibu Peranya yang langsung ke sini. Baik, mangga Pak. Silahkan dipanggil dulu mungkin Ibu. Assalamualaikum Bu Pera. Alhamdulillah ya, kita sudah memasuki kegiatan pra-observasi. Sebelumnya gimana kabarnya Bu Pera? Alhamdulillah Pak, saya baik. Ini apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ada beberapa pertanyaan dalam pasca observasi ini. Yang pertama, menurut Ibu, proses pembelajaran yang sudah berjalan yang kemarin kita observasi itu, apakah dengan proses yang sudah berjalan itu sesuai dengan yang direncanakan nggak? Alhamdulillah sesuai dengan yang direncanakan prosesnya. Saya juga bahagia, lega, puas dengan yang sudah dilaksanakan. Alhamdulillah. Hal yang sehingga Ibu menjadi puas itu karena apa? Yaitu semua kegiatan alhamdulillah mereka sudah progres, sebagian besar sudah aktif dalam berdiskusi, memahami dan ikut mengerti ketika kelompok lain sedang berdiskusi. Dari pengamatan Ibu, bagaimana ketercapaian
kompetensi siswa. Alhamdulillah sebagian besar sudah tercapai karena dilihat dari progres keaktifan mereka. Ada pun beberapa yang belum memenuhi kriteria ketika diujikan. Mungkin karena saya belum memahami mereka yang mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Baik, apa yang menjadi kesulitan siswa selama pembelajaran tersebut? Yang saya lihat kesulitan mereka itu ketika mereka berdiskusi ataupun belajar kurangnya alat peraga, sehingga mereka kurang memahami apa yang diajarkan, Pak. Kalau kesulitan Ibu seperti apa? Saya sulit menyusun RPP, Pak, yang RPP yang lebih memahami perbedaan anak-anak antara anak yang satu dengan yang lainnya. Nanti saya harus dampingi itu sehingga itu akan lebih mudah dalam membuat RPP. Baik. Kemudian kira-kira yang akan Ibu lakukan untuk menjadi alternatif mengatasi kesulitan yang tadi Ibu rasakan seperti itu? Mungkin saya akan bertanya kepada guru yang sudah senior ataupun guru lain yang lebih memahami tentang bagaimana caranya menyusun RPP yang untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda tersebut. Baik, hal apa saja yang Ibu dapatkan dari kegiatan ini? Alhamdulillah banyak sekali yang saya dapatkan. Saya jadi tahu bagaimana potensi guru untuk memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda-beda, dan saya juga tahu bagaimana caranya untuk menyusun RPP yang berbeda-beda itu yang disebut RPP berdiferensiasi. Kemudian berikutnya apa yang Ibu lakukan pada pertemuan itu? Untuk pertemuan berikutnya mungkin saya akan menerapkan RPP berdiferensiasi tersebut sehingga mereka atau gaya belajar siswa-siswi ini bisa tercapai dengan gaya belajar yang berbeda. Ya, baik Bu, semoga apa yang Ibu rencanakan itu dapat bermanfaat kepada siswa dan dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi dari yang positif maupun sosial emosional. Saya doakan supaya lancar Bu. Mungkin itu saja pasca observasinya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jadi saya sudah mendengarkan kegiatan pasca observasi ya Pak ya. Di mana Bapak sudah berdiskusi dengan rekan sejawat Bapak terkait dengan hasil observasi yang ada, gitu ya, yang Bapak dapatkan gitu. Kalau misalkan saya melihat dari lembar kerja observasi di sini yang sudah Bapak tulis di sini kan sudah tercantum Pak, gitu ya. Ada beberapa bagian memang strategi yang dipersiapkan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, yang selanjutnya Bapak ini untuk bagian akhirnya gitu ya, di dalam pendampingan kali ini Bapak diharapkan untuk melakukan refleksi Pak ya, refleksi terhadap proses pendampingan saat ini ya. Apalagi kan pendampingan sekarang ini kan kedua terakhir Pak ya, tinggal balik tugas saya tinggal 1 kali lagi nanti saya kesini Pak gitu ya, di pendampingan ke-6 setelah Bapak menjalani program PGP ini gitu ya, apa hal yang menurut Bapak paling Bapak kuasai dari materi-materi yang sudah dipraktikkan gitu ya, dari mulai paket modul 1 sampai yang terakhir 3.3. Alhamdulillah dari semua materi yang terdapat dalam modul ini Bapak, itu sudah saya praktekkan juga. Kemudian saya merasa sangat senang mendapatkan pengetahuan yang luar biasa Pak dalam modul ini. Kemudian yang sangat bermanfaat
dalam peran saya sebagai guru di sini. Kemudian materinya juga sangat bermanfaat, dan yang paling saya senang adalah dalam melakukan praktek coaching. Kita bisa berbagi dengan rekan sejawat yang menjadi coachingnya, dan saya berusaha untuk mendengarkan coaching tersebut dan bertindak sebagai coaching. Ada tidak Pak materi yang sekiranya menurut Bapak masih perlu dikembangkan lagi dan masih ingin lebih dalam lagi dipelajarinya? Yang masih perlu saya kembangkan materi itu yaitu tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan Itu ada dilema etika dan tentang moral, sehingga saya masih perlu memahami untuk berbagai cara ataupun alternatif untuk dapat menyelesaikan permasalahan dilema etika dan juga moral tersebut. Hal yang ingin dilakukan pengembangan, tadi kan Bapak sudah menyampaikan bahwasanya kan terkait dengan dilema etika, terkait dengan rujukan moral. Memang betul sekali Pak, di dalam pengambilan keputusan satu yang paling utama itu adalah bahwasanya kita tidak bisa melakukan like and dislike ya Pak ya, seperti suka dan tidak suka. Pada dasarnya setiap keputusan yang kita ambil itu memang harus berpihak terhadap murid. Intinya itu kan yang paling utama. Nah, selanjutnya Pak, terkait dengan masalah refleksi juga gitu ya. Selama pendampingan ini, termasuk ini pendampingan yang kelima gitu ya, kedua terakhir gitu kan, menurut Bapak apa yang kurang dari saya? Pasti saya banyak kurangnya gitu. Apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya rubah, tentunya saya membutuhkan evaluasi itu dan membutuhkan refleksi itu dari Bapak. Kalau masalah pendampingan ini Pak, karena saya juga sering ngobrol juga dengan CDP lainnya, bukan untuk membandingkan ya Pak. Silakan. Dan alhamdulillah ini Bapak itu termasuk kategori PP yang paling aktif untuk membimbing CGP untuk dapat menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi kalau saya lihat PP lain itu ada acuh juga Pak kepada PP-nya, sehingga PP-nya sering juga mengeluh pada saya, dan saya berusaha untuk memotivasi dia, kemudian juga untuk membangkitkan semangat dia untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan secara tepat waktu. Ya. Baik, terima kasih, dan itu merupakan masukan dari saya yang tentunya saya juga memohon maaf Pak apabila banyak kesalahan gitu kan, apabila mungkin kadang-kadang saya suka rewel juga mengingatkan di grup gitu kan, ini tugas sebelum ludet, kadang-kadang seperti itu. Justru itu yang saya rasakan kelebihan Bapak itu dengan memperingatkan kepada CGP untuk melaksanakan tugas-tugas yang tepat waktu sebelum ludet itu sangat baik. Baik, terima kasih. Nah, saya juga akan mengingatkan Pak terkait dengan untuk pelaksanaan Lokakarya 5. Kebetulan Lokakarya 5 nanti akan kita laksanakan di SMKN 1 Kuningan gitu ya Pak ya, pada tanggal 29. Yang sebelumnya tanggal 28 cuma diundur ke hari Minggu, berarti tanggal 29 di pelaksanaannya di SMKN 1 Kuningan. Nah, untuk pendampingan individu yang selanjutnya, tindak lanjut untuk kedepannya Pak, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan terkait dengan feedback 360 Pak, sama seperti di pendampingan individu yang kedua. Ya, pendampingan individu yang kedua kan di sana ada kuesioner survei gitu ya, sesuai dengan peran yang mulai dari kepala sekolah, rekan sejawat 5 orang, murid yang 5 orang, seperti itu Pak gitu. Jadi sama seperti yang di pendampingan individu yang kedua gitu ya. Untuk lembar kerjanya itu nanti di LMS saja sebenarnya, kalau enggak nanti saya share di grup untuk lembar kerja seperti apa. Nah Pak, jadi saya
sudah mendengarkan kegiatan pasca observasi ya Pak ya. Di mana Bapak sudah berdiskusi dengan rekan sejawat Bapak terkait dengan hasil observasi yang ada gitu ya, yang Bapak dapatkan gitu. Kalau misalkan saya melihat dari lembar kerja observasi di sini yang sudah Bapak tulis di sini kan sudah tercantum Pak gitu ya. Ada beberapa bagian memang strategi yang dipersiapkan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, yang selanjutnya Bapak ini untuk bagian akhirnya gitu ya, di dalam pendampingan kali ini Bapak diharapkan untuk melakukan refleksi Pak ya, refleksi terhadap proses pendampingan saat ini ya. Apalagi kan pendampingan sekarang ini kan kedua terakhir Pak ya, tinggal balik tugas saya tinggal 1 kali lagi nanti saya kesini Pak gitu ya, di pendampingan ke-6 setelah Bapak menjalani program PGP ini gitu ya, apa hal yang menurut Bapak paling Bapak kuasai dari materi-materi yang sudah dipraktikkan gitu, dari mulai paket modul 1 sampai yang terakhir 3.3. Alhamdulillah dari semua materi yang terdapat dalam modul ini Bapak, itu sudah saya praktekkan juga. Kemudian saya merasa sangat senang mendapatkan pengetahuan yang luar biasa Pak dalam hal ini. Kemudian yang sangat bermanfaat dalam peran saya sebagai guru di sini. Kemudian materinya juga sangat bermanfaat, dan yang paling saya senang adalah dalam melakukan praktek coaching. Kita bisa berbagi dengan rekan sejawat yang menjadi coachingnya, dan saya berusaha untuk mendengarkan coaching tersebut dan bertindak sebagai coaching. Ada tidak Pak materi yang sekiranya menurut Bapak masih perlu dikembangkan lagi dan masih ingin lebih dalam lagi dipelajarinya? Yang masih perlu saya kembangkan dalam materi itu yaitu tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu ada dilema etika dan tentang moral, sehingga saya masih perlu memahami untuk berbagai cara ataupun alternatif untuk dapat menyelesaikan permasalahan dilema etika dan juga moral tersebut. Hal yang ingin dilakukan pengembangan, tadi kan Bapak sudah menyampaikan bahwasanya kan terkait dengan dilema etika, terkait dengan etika moral. Memang betul sekali Pak, di dalam pengambilan keputusan satu yang paling utama itu adalah bahwasanya kita tidak bisa melakukan like and dislike ya Pak ya, seperti suka dan tidak suka. Pada dasarnya setiap keputusan yang kita ambil itu memang harus berpihak terhadap murid. Intinya itu kan yang paling utama. Nah, selanjutnya Pak, terkait dengan masalah refleksi juga gitu ya. Selama pendampingan ini, termasuk ini pendampingan yang kelima gitu ya, kedua terakhir gitu kan, menurut Bapak apa yang kurang dari saya? Pasti saya banyak kurangnya gitu. Apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya rubah, tentunya saya membutuhkan evaluasi itu dan membutuhkan refleksi itu dari Bapak. Kalau masalah pendampingan ini Pak, ya, karena saya juga sering ngobrol juga dengan CDP lainnya, bukan untuk membandingkan ya Pak. Silakan. Dan alhamdulillah ini Bapak itu termasuk kategori PP yang paling aktif untuk membimbing CDP untuk dapat menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi kalau saya lihat PP lain itu ada acuh juga Pak kepada PP-nya, sehingga PP-nya sering juga mengeluh pada saya dan saya berusaha untuk
memotivasi dia, kemudian juga untuk membangkitkan semangat dia untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan secara tepat waktu. Ya. Baik, terima kasih, dan itu merupakan masukan dari saya yang tentunya saya juga memohon maaf Pak apabila banyak kesalahan gitu kan, apabila mungkin kadang-kadang saya suka rewel juga mengingatkan di grup gitu kan, ini tugas sebelum ludet, tugas sebelum ludet, tugas sebelum ludet, kadang-kadang seperti itu. Justru itu yang saya rasakan kelebihan Bapak itu Gitu. dengan memperingatkan kepada CGP untuk melaksanakan tugas-tugas yang tepat waktu sebelum ludet itu sangat baik. Sangat baik. Baik, terima kasih. Nah, saya juga akan mengingatkan Pak terkait dengan untuk pelaksanaan Lokakarya 5. Kebetulan Lokakarya 5 nanti akan kita laksanakan di SMKN 1 Kuningan, gitu ya Pak ya, pada tanggal 29. Yang sebelumnya tanggal 28, cuma diundur ke hari Minggu, berarti tanggal 29 di pelaksanaannya di SMKN 1 Kuningan. Nah, untuk pendampingan individu yang selanjutnya, tindak lanjut untuk kedepannya Pak, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan terkait dengan feedback 360 Pak. Sama seperti di pendampingan individu yang kedua. Oh iya. Ya, pendampingan individu yang kedua kan di sana ada kuesioner survei gitu ya. Sesuai dengan peran yang mulai dari kepala sekolah, rekan sejawat 5 orang, murid yang 5 orang, seperti itu Pak gitu. Jadi sama seperti yang di pendampingan individu yang kedua gitu ya. Untuk lembaga kerjanya itu nanti di LMS saja sebelumnya, kalau enggak nanti saya share di grup untuk lembaga kerja seperti apa. Nah,